Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bina nabtadi adirasa fi hadhil lailah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Antum bi khair? Khair, alhamdulillah. Ayuhat talibah talibat, ukhbirukum, santri perempuan, santri laki-laki, saya informasikan bahwa pada pertengahan bulan Februari atau awal sampai pertengahan ya, tanggal 9 sampai tanggal 15 di sini akan mengadakan TOT, Training of Trainer, pelatihan untuk para calon pelatih atau pengajar bahasa Arab. Saya perlu sampaikan ya bahwa Sukahidang itu sejak dulu terkenal dengan 3 keilmuan. Kayak dulu ya saya waktu dulu ngaji di pesantren sini tahun 69-an saya kesini. Yang terkenal tuh ada 3 keunggulan di pesantren Sukahidang ini, yaitu yang pertama dalam bidang bahasa Arab. Yang alumni dari Sukahidang itu umumnya pintar bahasa Arabnya. Yang kedua, keunggulan pesantren Sukahidang adalah dalam bidang usul fiqh. Usul fiqh ini sangat maju sekali. Dan yang ketiga adalah bidang balaghah. Bukan berarti yang lainnya tidak unggul, tapi ini adalah yang menjadi ciri khas dari pesantren Sukahidang ini. Karena dulu bahasa Arabnya langsung diajar, dibimbing oleh Al-Maqbulah Kiai Haji Muhammad Syihabuddin Muhsin ya, guru saya. Kemudian yang usul fiqh dan balaghahnya langsung dibimbing oleh Al-Maqbulah Kiai Haji Wahab Muhsin. Nah, keilmuan ini saya sangat berharap berkelanjutan. Maka ya kita bertahap. Sekarang mungkin bukan tidak maju, tetap kita maju, tapi seyogianya lebih ditingkatkan lagi. Terutama dalam bahasa Arab ya. Saya udah beberapa kali ngajar di bahasa Arab ini, memang gregetnya dari santri itu masih kurang. Karena belajar bahasa Arab itu belajar bahasa pada umumnya. Jadi yang pertama itu harus ada pemaksaan. Pemaksaan diri pribadi ya, jangan nunggu dipaksa oleh sistem atau oleh guru atau oleh pesantren. Tapi kamu sendiri harus memaksakan diri untuk belajar. Kalau tidak ada unsur pemaksaan diri untuk belajar, kamu tidak akan banyak kemajuan. Hanya duduk-duduk aja di pesantren, hanya tidur-tidur saja. Setelah itu ya sama saja dengan orang yang tidak masuk pesantren. Makanya ini harus ada pemaksaan diri untuk mau belajar. Belajar apa saja ya. Dalam kesempatan ini adalah bahasa Arab. Ya. Yang kedua adalah pembiasaan. Jadi sudah dipaksakan untuk belajar bahasa Arab, dipaksakan untuk menghafalkan mufradat, menghafalkan mahfudhat ya, paksakan. Setelah itu kan pembiasaan, jadi terbiasa. Rasanya nggak enak nih kalau nggak menghafal, samping menghafal Quran ya, menghafal syair-syair atau puisi-puisi atau kata-kata pujangga atau apa saja bahasa Arab, ungkapan-ungkapan. Nah setelah itu baru yang ketiga menjadi kebutuhan. Nah kita harus sampai ke sana. Setelah pemaksaan diri ya, pembiasaan dan nanti menjadi bahasa itu kebutuhan. Kalau sudah begini ya, Anda bukan saja hanya belajar bahasa Arab, belajar bahasa lain pun akan mudah. Percaya pada saya. Saya dulu waktu di Mesir ya terutama belajar bahasa Arab. Tapi saya coba sistem atau cara belajar seperti tadi itu dipergunakan juga untuk belajar bahasa Inggris.
Sudah belajar bahasa Inggris, tingkatkan lagi saya ke bahasa Perancis. Jadi dulu saya bahasa Perancis sudah termasuk masuk kelas advance. Ya setahun lagi saya lulus, kalau lulus ya bisa melanjutkan ke Sorbonne ke Perancis. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi kalau Anda sudah dibiasakan, sudah dipaksakan diri untuk belajar bahasa Arab, terutama sekarang ya, atau belajar ilmu apa saja, maka menjadi kebiasaan kita untuk belajar. Sudah kebiasaan, ya, maka menjadi kebutuhan harus belajar. Nah inilah yang akan coba nanti diterapkan ya secara pelan-pelan. Dan insya Allah untuk agar nyampe kepada hal itu, kami dari pesantren sudah menghubungi dosen S3 ya, dosen kelas doktor di Jogja. Dia asalnya dari Mesir, namanya Muhammad Ali Abdul Mun'im Al-Misri. Nah, itu ya. Insya Allah ini tanggal 9, tanggal 15. Tapi memang idealnya itu semuanya mendapatkan pelajaran dari Pak Ali Abdul Mun'im itu. Tapi karena agak lebih intensif ya, maka nanti yang diajar langsung itu hanya sekitar 20 orang saja. Nah, yang memang 20 orang itu kita seleksi yang sangat berminat dalam berbahasa Arab, ada bakat dalam berbahasa Arab. Nah nanti yang 20 itu ini ada sebagai semacam virus, ditularkan kepada adik-adik kelasnya. Nah, diaturkan kepada adik kelasnya sehingga ada Bai'ah Arabiyah, ada lingkungan berbahasa Arab di pesantren ini. Nah ini ya, tolonglah nanti kalau pas nanti Anda dapat giliran ya untuk ikut tadrib atau pelatihan bahasa ini, tolong dilaksanakan. Ya, kalaupun tidak ikut itu dengan mengikuti pelajaran-pelajaran di pesantren ini, coba kedisiplinan itu diterapkan ya. Jadi kalau Anda belajarnya santai-santai saja, ilmu yang diperoleh pun akan santai-santai saja, tidak akan serius, akan masuk. Nah, tapi kalau Anda belajar serius ya, maka ilmu pun akan masuk dengan seserius mungkin masuk kepada ini ya, kepada Anda. Karena ilmu itu tergantung ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kitanya setengah-setengah, masuknya setengah-setengah. Ikhtiar Anda seperempat-seperempat, masuknya seperempat-seperempat. Tapi kalau full Anda ikhtiarnya, maka nanti akan masuk full juga kepada diri Anda. Jadi nanti Bapak Dr. Ali Abdul Mun'im kurang lebih sekitar 1 minggu ya. Nanti belajarnya setiap hari 6 jam. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, nanti saya akan coba komunikasikan dengan pimpinan pesantren untuk ada tetap ya, supaya Anda bisa ketemu dengan orang Mesir, bisa mendengarkan. Tapi maaf, ini sudah punya anak, punya istri ya. Nah, ini kawan-kawan putri ini ya sudah mau tanya, Pak sudah punya istri atau belum? Sudah punya istri ya. Saya udah tahu apa yang tanyakan kamu ya. Sudah punya istri dan sudah punya anak 2 atau 3 ya. Ya, nantilah pokoknya akan insya Allah akan ada semacam kuliah umum juga dari beliau, Dr. Ali Abdul Mun'im. Jadi beliau kebetulan istrinya orang Indonesia, ya, orang Indonesia dan sudah mulai banyak atau terampil berbahasa Indonesia. Tapi tetap saya minta kepada beliau supaya banyak gunakan bahasa Arab karena memang di sini kita akan belajar bahasa Arab. Itu ya, saya informasikan supaya Anda juga kena virus untuk mau belajar bahasa Arab. Ya, kita lanjutkan pada pelajaran. Nah, untuk yang sekarang pelajaran ini karena kemarin sudah mulai diterjemahkan, akan saya baca dan Anda mendengarkan bacaan ini. Setelah itu jawablah pertanyaan. Ya, jawablah pertanyaan. Nadwatun anil ulama. Kanat nadwatan mufidah. Lima dalam tahduri.
kuntu amsi masghulan zarana ba'du duyuf hadratin nadwah mudamu mudarrisatil jami'at wa talibatiha. Mada hadatha fin nadwah kanat al-mutahadditsatu fariqain, fariqan yad'u ilal ulama wa fariqan yarfudul ulama. Wa ma hujjatu kulli fariqin? Yaqulu fariqul awwal satu'addil ulama ila tanmiyati jami'id dual khasatan ad-dual al-faqir. Wa madha yaqulu al-fariq ats-tsani? Yaqul innal ulamata satu'addi ila haimatid dualil ghaniyah ala dualil faqir. Wa kaifa intahatid nadwah? Dara niqashun sakhinun ba'da nadwah wa rafada mu'dhamul hudur al-ulama. Limadha? Lianna ad-dual al-ghaniyah satafrudu lugatiha wa thaqafatiha, satufarridu lugatiha wa thaqafatiha ala dual al-faqira. Ana attafiqu ma hadha ar-ra'i. Ana arfudu al-ulama wa ana lan atruka lugati wa thaqafati. Isti'an at-tadrib da' alamatus sahih atau alamatul khata thumma sahih al-khata. Latihan, taruhlah tanda benar ya, dan atau tanda salah. Nah, kalau memang salah, sahih al-khata, betulkanlah. Mbak perhatikan ya. Silakan Anda jawab sahih atau khata ya. Ya. Zainab hadarat nadwatan anil ulama. Sahih atau khata? Hah? Sahih. Hadarat kullul mudarrisati wa talibati an-nadwata. Sahih? Khata. Mada sahih? Hah? As-sahih? Apa yang benar yang betul? Ya. Hadratin nadwata mu'dhamu mudarrisat. Jadi mayoritas yang hadir, bukan hadir semuanya. Di sini kan sebutkan kullul mudarrisat. Hadrat kullul mudarrisat wa talibatin nadwata. Semua guru-guru atau dosen-dosen dan mahasiswi menghadiri seminar. Padahal di sini yang betul adalah hadratin nadwata mu'dhamu, mudham ya, mudarrisatul jami'ah wa talibah. Bagus ya. Kemudian yang selanjutnya yad'u al-fariq al-awwal ila al-ulama. Ada sahih? Nah, coba di paragraf mana itu? Ya, lihat. Ya, Zainab tadi ya. Hah? Ya. Fariqul awal satu adil ulama ila tamyati jami' dual. Ya. Jadi tadi yad'u al-fariq al-awwal ila ulama. Ya. Kemudian al-rabi rafadha mu'dhamul hudur al-ulama. Ada sahih? Rafadha mu'dhamul hudur al-ulama. Iqra. Mana paragrafnya? Ya. Ya.
Ya, rafadha mudhamul hudud al-ulama. Sahih. Terus ya. Fatimatu wa Zainabu muttafiqatan fi ra'yihima. Ada sahih? Hah? Kalau khotob gimana? Sahihnya. Mana itu paragrafnya yang menunjukkan bahwa itu khotob? Ya, berarti itu apa? Sepakat atau tidak itu? Coba perhatikan. Yang Fatimah, ana attafiqu mahadarai, ana arfudu al-ulama. Kemudian Zainab, ana lan atruka lugati wa thaqafati. Perhatikan. Iya, tidak akan. Jadi kalau tidak akan meninggalkan bahasa dan budaya, berarti menolak globalisasi atau setuju dengan globalisasi. Nah, kalau begitu Zainab dan Fatimah itu sesuai gak? Cocok gak pendapatnya? Perhatikan. Sama gak pendapat Fatimah dan Zainab? Kedua-duanya menolak globalisasi atau tidak? Perhatikan. Ya, Fatimah tadi kan, coba tulis bacaannya. Kata Fatimah, ana attafiqu ma hadar ra'i. Ana arfudu al-ulama, kata Fatimah ya. Saya setuju dengan pendapat ini, saya menolak globalisasi. Sekarang yang Zainab, ana lan atruka lugati wa thaqafati. Saya tidak akan meninggalkan bahasaku dan kebudayaanku. Nah, kalau yang tidak mau meninggalkan bahasa dan budaya itu orang yang menolak globalisasi atau setuju dengan globalisasi? Nah, kalau begitu Zainab dan Fatimah sama nggak pendapatnya? Sama, kan sama-sama nolak globalisasi. Inilah soal-soal dalam ujian ini ya. Jadi perhatikan dengan jeli ya. Jangan jeli. Memang tidak disebutkan bahwa Zainab itu menolak ulama, tapi statementnya kalau dimaknai itu sama saja juga menolak. Perhatikan ya. Walaupun tidak disebutkan kata Zainab itu ana arfudu al-ulama, ya, tapi Zainab mengatakan ana lan atruka lugati wa thaqafati. Ya, karena memang ulama itu globalisasi itu ya. Globalisasi itu akan meninggalkan bahasa sendiri dan budaya sendiri karena budaya global. Nah, gitu kan. Bisa-bisa bahasa Indonesia bisa hilang, pamannya kan. Karena nanti diganti dengan bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa lain. Nah, gitu ya. Kalau terjadi globalisasi, Zainab tidak mau seperti itu. Nggak mau meninggalkan bahasa dan budayanya, berarti Zainab menolak globalisasi. Perhatikan ya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, ajib bikhtisar amma yali. Limada lam tahdur Fatimatu an-nadwata. Silakan, coba jawab ya. Yang keras. Ya, kalau Fatimah itu laki-laki atau perempuan? Nah, bukan li'annahu atau li'annaha. Jadi gimana jawabannya? Li'annaha? Li'annaha masghulatan. Li'annaha masghulatun. Ya, innaha masghulah karena dia sibuk. Ya. Jadi zaro ilaihi ba'dud duyub. Ya, perhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Kam fariqan kana fin nadwati.
Kam fariqon kana fin nadwati. Nah, jadi jawabannya coba yang lengkap. Fin nadwati. Apa jawabannya? Fin nadwati. Jangan gitu. Jadi fin nadwati fariqoni atau fariqoni fin nadwati, jangan fariqoni lagi. Perhatikan mubtada khobarnya. Ya. Fin nadwati fariqoni atau ya, fin nadwati fariqani atau fariqani fin nadwati. Soal asali ma ra'yu al-fariq al-awwal. Gimana? Ya, ra'yu awal tadi satu adil ulama ila tanmiyati jami' dual wasatan adwal al-faqira. Ahsantun. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya. Ya, ma ra'yu fariq asani? Innal ulama satu adil la yumanati dual itu ala dualil faqira. Ya, bagus ya. Jadi innal aulamata satu addi ila haimatid dual al-ghaniyah ala dual al-faqir. Coba yang lainnya juga itu ya, perhatikan baca ya. Jangan jadi pendengar toh. Hal takallama ar-rijalu fi hadhihi nadwa? Hal takallama ar-rijalu fi hadhihi nadwa? Ya, hal takallama ar-rijalu fi hadhihi nadwa? Coba lihat lagi tulisannya tadi. Ada enggak menceritakan tidak apa ar-rijal? Hal takallama ar-rijalu fi hadhihi nadwa? Ada enggak rijal di nadwa itu? Ingat ya, kalau pertanyaan hal jawabannya na'am atau la. Ya. Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada la. Ya. Ma takallama ar-rijalu fi hadhihi nadwa. Tidak ada kan? Tidak ada lah. Coba perhatikan ya. Tulis apa itunya, kemudian jawab tadi ya. Mufradat, diksi, vocabulary ya. At-tadrib, latihan. Sil bainal kalimataini al-mutadadataini. Gabungkan dua kata yang antonimi. Jadi ada yang berlawanan, antonim. Hubungkan dua kata yang berlawanan, yang antonimi. Coba. Yahtalifu, lawan katanya apa? Jadi yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Sebelah kanan itu belet sampai bawah 1 sampai 6. Kemudian yang kiri juga 1 a, ba, ja, dal, ha, waw. Nah, yahtalifu lawan katanya apa? Hah? Ada yattafiqu enggak? Ada. Di apa itu? Ha, ya, ingat ya. Jadi yahtalifu antoniminya yattafiqu. Coba ingat-ingat lagi ya. Kemudian yang kedua, yabda'u lawan katanya yantahi, ahsanti ya, pintar ya. Alhamdulillah. Kemudian ketiga, qabla, ba'da. Rabi, sari'un,
Batiun. Nah, berarti jadi batiun itu pelan-pelan. Sariun cepat, batiun pelan. Ini kan jarang kita temukan ya kosakata seperti ini batiun. Sariun cepat, batiun pelan-pelan. Ya. Ghaniyatun taqiratun. Bagus. Al-hadits al-qadim. Ya, hadis. Memang hadis itu kan banyak pemanaannya ya. Bisa berarti baru. Hadis juga adalah bisa juga ucapan dan perkataan baginda Rasulullah SAW. Hadis. Jadi tergantung konteksnya. Ya, kata itu ya bahasa Arab. Konteksnya harus diperhatikan. Tadrib. Sil bainal kalimati wat ta'rif al-munasib. Hubungkanlah di antara kata dan definisi yang cocok. Ya. Sini an-nadwah. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu aja. Ada an-nadwah, ada al-aulama, ada at-tanmiyah, ada al-haimanah, ada al-hujjah. Sedangkan definisinya itu di sini taqaddumud daulati fi majalil iktisadi. Yang ba saitaratu syakhsin ala syakhsin au daulatin ala daulatin. Ya. Kemudian taqaddumud daulah fi majalil iktisad, kemajuan negara dalam aspek ekonomi. Kemudian yang ba saitaratu syakhsin ala syakhsin au daulatin ala daulatin. Penguasaan kontrol ya, dari satu orang, seorang ke orang lain, atau dari satu negara ke negara yang lain. Yang jim an tafrido daulatun ala ukhra taqafataha. Ya, mengharuskan suatu negara an tafrido daulatun ala ukhra ya taqafataha. Mengharuskan suatu negara kepada negara lain, mengharuskan apa kebudayaannya. Jadi budayanya harus diterima. Kemudian yang dal kalamun yu'ayyidu ra'yal insan. Tuturan yang memperkuat pendapat orang. Kalamun tuturan atau ucapan yang memperkuat pendapat seseorang. Kemudian adadun minan nas yunakisuna maudu'an wahidan. Adadun minan nas yunakisuna maudu'an wahidan. Sejumlah adadun ya. Sejumlah manusia berdiskusi tentang satu tepak, satu tema. Atau tema yang sama. Sejumlah manusia berdiskusi tentang satu tema. Coba sekarang an-nadwah itu definisinya yang mana? Yang H, apa tuh yang H? Ya, bagus ya. Adadun minan nasi yunakisuna maudu'an wahidan. Tsani al-aulama. Mada ulama? Al-aulama. Coba yang lain dulu lah. Dan nanti sisanya ketahuan. At-tanmiyah. At-tanmiyah. At-tanmiyah apa? Lewat dulu biar nanti kelihatan sisanya. Ya, nggak apa-apa. Biasa. Al-haimanatu. Al-haimana. Ba, ya, pintar nih kamu nih. Ba ya. Al-haimanah itu
Saitaratu syahsin ala syahsin au daulatin ala daulatin. Nah, tinggal kan? Nah, ada sisanya tinggal berapa tuh? Al-hujjah. Al-hujjah. Hah? Dal, apa itu dal? Kalamun yu'ayyidu ra'yal insan. Yang belum, apa berarti yang belum? Hah? A dan A dan sin. Coba sekarang tadi yang belum dijawab itu apa? Al-aulama. Jadi al-aulama apa itu? Jim. Ya, bagus ya. Jadi gitu ya, cara menjawab itu jangan asal urutan saja langsung. Tapi kalau yang sulit tinggalkan dulu. Nah, nanti akan membantu Anda. Oh, ini sudah tinggal 2 atau tinggal 1, berarti ya tinggal itu. Nah, jadi jangan langsung terus saja dipikir-pikir. Akhirnya kan waktu. Biasanya kan dalam ujian bahasa itu kan dibatasi dan waktu. Sekian menit, 30 menit atau berapa menit ya. Karena memang kalau orang pintar itu dalam waktu yang cepat bisa cepat mengisinya. Nah, tapi ya perlu diperhatikan juga siasat atau teknik dalam pengisian soal itu. Jadi kerjakanlah yang bisa dulu. Nah, yang susah biarin dulu. Nah, nanti kan ada sisanya. Nah, seperti sekarang tadi al-aulama itu apa? Yang jim ya. Anta frido daulatun ala ukhra taqafataha. Terus yang belum lagi apa? Yang 3 atamnya apa? Alif. Tuh kan jadi gampang ya. Apa itu? Yang ketiga tuh at-tanmiyah, definisinya taqaddumud daulati fi majalil iktisad. Kemajuan negara dalam bidang ekonomi. Ya, kemudian mulahadhah nahwiyah, catatan nahwu. Ya, udrus walahid, pelajari dan perhatikan. Alamatul i'rab al-asliyah. Alamatul i'rab al-asliyah ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, dan ada sukun. Perhatikan tandanya yang dhammah, ya, fathah seperti apa, kasrah seperti apa, sukun seperti apa. Nah, kemudian untuk contohnya yang dhammah isim atiflu, untuk fathah atifla, kasrah atifli. Kemudian untuk fi'il yang dhammah yajlisu, lam yajlisa, kemudian lam yajlis. Tadi pelatihan dha fil murabba ismal alamah al-waqi'ah fi akhir kalimah kama fil misal. Taruhlah dalam kolom, ya, murabba kolom, nama alamat tanda ya yang terletak di akhir kata. Apa tuh alamatnya yang ada di akhir kata? Contohnya di sini yadrusu. Nah, itu alamatnya sukun. Kemudian yang kedua baita, apa? Fathah. Ilma, fathah. As-sihhatu, dhammah. Yaktubu, yaktub apa? Sukun. Al-Qur'anu bil huduri yaqulu bikullin bikullin kasrah. Yajlis yuhadditha bil masjidi. Gampang sekali ya ternyata. Bahasa Arab ternyata gampang ya. Orang-orang bilang susah. Nah, barusan bisa jawab semua. Tadi pelatihan kedua
Idbit awakhir kalimat allati tahtaha khattun bisyakli thumma ismul alama. Bila tanda di akhir kata yang digaris bawahi ya, dengan pakai sakal. Kemudian sebutkan tanda alamatnya. Contoh, 5 dalam tahdun. Nah, perhatikan ya. Al-kalimat al-maghbutah, kata yang di garis bawahi yang ditandai adalah tahdun. Nah, tanda alamatnya adalah sukun. Kenapa? Karena ada lam. Gampang ini Pak ya. Coba yang kedua, yatahaddatsu al-ulama'u anil aulama. Yang digaris bawahi apa? Tandanya apa? Ropa. Wah gampang ini malah. Coba dibacakan, sini kan. Coba dibaca. Nomor 2-nya. Sukun, ya. Terus sampingnya nih, ya. Nomor 3, lan, ya, lan yatahaddatsa, kemudian, apa? Fathah. Ya terus ke sini. Ya, hai. Baca ya. Allah, ya. Ya. Nomor 4. Yang keras dong. Belum makan malam ya? Ya, apa? Hah? Tata'akaru ya. Waddualu apa wadduala? Waddualu. Nah, terus al-fakirah. Terus yang ditandain apa? Ad-dualu. Tandanya apa? Doma. Terus sampingnya. Ya. Tusainu dualul ghaniyatu ad-dualal fakirah. Dual jadi makul deh ya. Perhatikan. Tusainu negara-negara kaya membantu negara-negara fakir. Jadi ad-duala di sana adalah jadi makul, tanda harokatnya dengan fathah. Terus intinya ya. Nah, tuhaiminu dualul ghaniyatu ala dualil fakirah. Nah, jadi duali tandanya kasroh. Yang selanjutnya itu fahmul masmu ya, mendengarkan apa yang Anda dengar ya, memahami apa yang Anda dengar. Itu waktu ya, tapi lanjut teman yang akan datang ya. Allahumma natatim adil rasa biadil lailah dikati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.